Tes. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Oke. Suaranya bisa didengar dengan jelas ya? Bisa, Pak. Oke. Oke, kita tunggu temannya dulu ya. Sementara yang masuk sudah 31. Oke, kita tunggu dulu. Ini gambar DP-nya sudah rapi semua ya. Ini Laksita sudah bagus, Pak Tony, Faiz, Amalia, Yuna, Silvika, Rea, semua sudah pakai seragam. Gini cakep-cakep nek foto nih nganggo seragam. Ini Hayan belum nih. Hayan bisa dengar suara Pak Tris? Bisa. Fotonya mana? Belum foto, Pak. Belum foto. Sela bisa dengar suaranya Pak Tris? Bisa, Pak. Fotomu belum dibeli. Belum ada fotonya loh, ini masih SR. Ini Bisa, Pak. bisa. Nanti di PJJ saya kasih foto. Oh iya, yang cantik Maaf ya. ya, Pak. Ya, Oke. Hayan mau dikasih kapan nih? Nggak tahu, Pak. Dasinya hilang. Dasinya hilang ya, beli lagi lah. Apa pinjam dasinya Bapak? Kok pinjam dasinya Pak Tris nanti ke sekolah? Beda, Pak. Bisa ya, nggak apa-apa. Dikasih foto ya Yan ya. Ya, Kalau enggak ya foto SD yang pakai seragam SD itu. Kamu kelas 8 ya? Seragam SD-mu hilang. Oke. nggak muat, Pak. Nggak muat. Firda ini sudah ada fotonya. Firda. Oke. Cakep-cakep loh kalau fotonya pakai OSIS ini. Ketok nek sekolah tenanan ya. Emang sekolahnya ra tenanan. Lintang bagus. Udah jadi hafal. Oke, 37 siswa sudah masuk. Kirana. Halo Kirana, bisa dengar Pak Tris? Kirana Cakra Jati, foto mundi. iya, Pak. Belum foto. Sudah. Tadi dikasih foto ya. Nah ya. Iya, Pak. Oke. Hanif Muhammad Hanif Arkan, bisa dengar Pak Tris? Nip, yang di Nip. Hanif ora nyimak iki. Pak. Oh nyimak, suaranya kecil. Duh sarapan ya Nip? Suaramu kok kecil. Jadi lupa. Ah mesra nih. Oke nggak apa-apa. Foto belum punya foto OSIS Hanif. Lupa. Belum foto. Foto, segera foto nanti ke sekolah nanti difoto Pak Tris ya. Kemudian Nabila Zayana. Bil, dengar Pak Iya, Tris? Pak. Iya, Belum ada fotomu, belum ada ya? iya. Oke, Nabila juga belum ada. Nikmatul Afida juga belum. Kemudian ke bawah.
Alright. Sudah 37 yang bergabung sekarang jam 7.40. Kita tunggu 5 menit lagi ya. 7.45 kita mulai. Kalau PJJ hari ini pakai bahasa Inggris semua gimana? Setuju nggak kira-kira? Halo. Oh, jangan Pak. Jangan, Nggak Pak. apa-apa loh. Wah, Latih ya. Takut nggak apa-apa. 50-50 ya. 50-50 ya. Oke Pak. Coba 50-50 ya. Kaya PSBB 50-50. 37 nggak nambah. Oh masih nambah terus. Kayak Rona Pambayun, wah ini nggak arep-arep begini. Rona Pambayun. Tidak tak izinkan bergabung. Presensi, mana presensi? Oke anak-anak, sekarang jam 7.42. Sebelum kita mulai coba kita cek koneksinya dulu, dinyalakan kameranya coba. Coba dinyalakan kameranya biar tetap tampil juga. Amalia, coba dinyalakan kameranya. Pak Is, Pak Tony, Rea. Ayo dinyalakan kameranya. Oh, yang sudah rapi. Halo, bisa dengar suaranya Pak Tri? bisa Pak. Bisa. Mana kameranya? Malia sudah. Oke. Jangan ditutup dulu, biar satu layar penuh. Ada fotonya, ada kameranya semua. Pak Tony sudah muncul. Yang lain mana ini? Yuna, mana Yuna? Silvi juga belum. Belum pada rapi nih mesti. Yuna sudah tampil. Afida, Nikmat sudah. Hayan, Ihsan. Oke. Ayo yang lain. Sela, Nanit. Bentar, Pak. Ya, gua antar ke sarapan nih. Bentar, Pak. Silvi. Ayo dinyalakan. Jangan naik kangen. Ayo, yang lain. Silvi mana? Silvi, dengar Pak Tris nggak? Oke, mungkin kendala koneksi ya anak-anak ya. Oke, Sela sudah muncul. Oke, ya terima kasih anak-anak semuanya yang sudah menghidupkan kameranya. Oke, bisa ditutup kembali ya. Sekarang jam 7.45. Sudah kita mulai.
Oke anak-anak, kita mulai saja ya. Oke, jam 8 kurang seperempat kita mulai PJJ hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya, kelas 8A dan kelas 8B. Salam sehat untuk kita semua ya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur ya, kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan berkat dan rahmatnya, nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas kita ya, yang menjadi tugas kita pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 3 Februari tahun 2021. Kita masuk ke meeting yang keempat ya untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Oke anak-anak semuanya ya. Sebelum Pak Tris lanjutkan ya, selalu Pak Tris ingatkan ya, selalu jaga diri baik-baik di rumah ya. Selalu patuhi protokol kesehatan agar kita bisa terhindar dari segala sesuatu yang tidak kita inginkan, karena masanya masih masa pandemi seperti ini ya. Oke anak-anak semuanya, untuk PJJ hari ini ya, today's meeting ya, we will have a meeting for about 30 minutes ya. Kita kurang lebih nanti akan adakan vicon atau meeting kurang lebih 30 menit ya. Alright, let me give you a presentation ya. Coba dilihat di layar anak-anak ya. Alright. Can you see my PowerPoint in your monitor? Bisa dilihat di layar yang mana? Bisa, Pak. Bisa. Alright. Okay. We will start this meeting ya, from the outline of the material today ya. Kita akan mulai meeting dengan poin yang pertama, yaitu tentang materi hari ini ya. Kemudian nanti yang kedua, ulasan-ulasan tentang PJJ yang kemarin ya, presensi dan sebagainya ya. Alright, pay attention to the monitor ya. Anak-anak perhatikan di layar ya. Today ya, we will discuss ya, we will learn ya, how to write a recon text ya. Kita akan belajar bagaimana menulis teks recon ya. Writing ya in English is included as a skill aspect ya. Jadi dalam bahasa Inggris menulis itu ya, bisa kita pakai sebagai ya untuk mengambil nilai writing masuk dalam aspek skill ya, keterampilan ya. So today we are going to learn how to write ya. How to write a recon text ya. Bagaimana cara menulis recon text ya. We have discussed about this material for 3 times ya. Kita sudah membahas materi ini selama sebanyak 3 kali ya. So this meeting ya, today we are going to learn how to write ya. Okay, have a look at the
monitor ya. Lihat di monitor ya. When we are going to write a text ya, so we have to have some preparation ya. Kita harus punya persiapan ya. Alright, can you see my presentation? Bisa dilihat di layar ya anak-anak ya. Oke. Jadi tujuannya hari ini adalah ya bagaimana cara menulis recount text ya. Kita akan pelajari ya persiapannya ya, kemudian sampai langkah-langkahnya ya. Untuk composition ya, composition of recount text ya. I have explained some ya, in the third meeting ya, and the composition of a recount text is clear, meaning that I have explained it for several times ya, sudah saya terangkan beberapa kali ya. Ya oke, nanti kita ulas lagi ya. Oke. Oke, slow. Nah, I have explained it last meeting ya. Recount text consists of 3 parts ya. Kita sebut dengan generic structure ya. There are 3 parts of recount text ya. The first part ya. The first part in the beginning there will be an introductions ya. We call it orientation. Jadi yang pertama untuk awal teks itu kita sebut dengan orientation, merupakan introduction atau awal ya. So you can mention some sentence or you can mention the point of your text ya. For example, you can say yesterday I have a very busy vacation in Jogja ya. Kemarin itu saya liburan di Jogja ya, yang sangat sibuk banget ya. Kemarin hari yang paling sibuk, right? That is the point ya. In the beginning ya, the introduction or orientations. And then in the second part ya, there will be body ya, jadi tubuh dari bacaan ya, the main pointnya ya. So we call it event, series of event ya. Jadi ada beberapa kejadian yang kita deskripsikan di sana. So in this second part ya, describe what has been mentioned in the first part. In the first part, in the introduction ya, we have mentioned the point and then we describe more in the second paragraph. Okay, so in this paragraph maybe there are so many sentences you can write. You can write down many sentences there ya. Kamu bisa menulis banyak kalimat di sana ya, mulai dari ya, what happened the first and then next, what happened in the next part ya, and then you can mention more detail about what happened in your holiday in Jogja in the second part, in the body ya. So the point is there will be many events in the second part, alright. And then the third part, there will be the conclusion, and the conclusion, or we call it reorientation. Okay, so in this part you may conclude yeah, you may state what is your feeling, yeah, what is your
impression about your holiday in Jogja? Yeah. Although my holiday in Jogja is very busy, yeah, I enjoyed very much. Misalnya, walaupun sibuk banget, ya, walaupun sangat crowded liburannya, tapi menyenangkan. So that is reorientation atau conclusion atau kesimpulan, ya. Alright, is it too fast? Terlalu cepat ya anak ya? Halo. Oke, saya cek dulu. Bisa disimak suaranya Pak Tris ya anak ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Sedikit-sedikit disimak ya, pakai bahasa Inggris nggak apa-apa ya, biar terbiasa ya. Iya. Yang penting Iya, poinnya Kak. masuk ya. Biar nggak lupa bahasa Inggris. Kalau Pak Tris nggak bicara bahasa Inggris nanti lupa nanti ya. Alright, there are 42 students ya joining this meeting ya. 43 students joining this meeting today ya. Sudah ada 43 anak yang join. Oke, that's very good ya. Sangat baik sekali ya. Oke, let me go on ya, my explanation about recount text ya. Saya lanjut ya. Oke, this very slow. Alright, next. So the point is that recount text has a generic structure. Ya. Generic structure dari recount text adalah this one. So, yeah. The first point in the beginning is orientation, and then in the second part, the body of the text, yeah, we call it series of events, and then the third part, the last part, will be reorientation. All right. Okay, now. What ways? Ya. Cara apa saja yang bisa kita pakai ya? When we are going to write a recount text, ya. At first, ya, yang pertama ya. In the first step, you will determine. Ya, kamu harus menentukan. You have to have a decision, ya, what kind of recount text we will write. Kita mau nulis recount text yang seperti apa, ya. Maybe you can write a personal experience, and then news or biography, right? Oke, maaf ya anak, ini agak berisik. Bentar. Alright, saya tadi menyapa Pak Haji TV ya anak-anak, suaranya keras itu ya. Halo Pak Haji, sorry Pak Haji ya. Alright, karena kalau pakai headset ya anak-anak, jadi kalau pakai headset yang gini itu kadang kita tidak bisa kontrol sekeliling kita ya, jadi suaranya keras gitu ya. Tapi kalau pakai headset yang seperti yang dipakai Pak Tris ini bisa ngontrol sekeliling ya. Makanya Pak Tris selalu pakai yang headset yang kecil ini, jadi bisa mengontrol sekeliling, kemudian bisa mengontrol suaranya Pak Tris keras atau tidak begitu ya.
Jadi seperti itu. Jadi saya menyapa Pak TW, jangan keras-keras Pak TW gitu ya. Oke, karena kita berdampingan ya dengan Pak Haji, jadi bersama-sama melakukan PJJ di lab 3 ya, di atas. Oke. So ya, kebersamaan itu katanya indah ya. Oke, right. Oke, let me go on. Sampai mana tadi? Oh iya, the steps how to write recount text ya. Oke. Let me start from the first step ya. The first step ya. I repeat it once more, right? Saya ulang sekali lagi ya. The first step is determining ya, menentukan what kind of recount text we are going to write ya. You can choose personal experience, you can choose news, you can choose biography ya. Jadi jenis teksnya bisa pengalaman pribadi, bisa berita, bisa biografi. Personal experience, what is it ya? Personal experience, pengalaman pribadi, misalnya liburan dan sebagainya ya. Kemudian news itu berita ya. Maybe yesterday on the street you have some view when you are walking, there was an accident, so you can refer the accident yesterday to your friend. That is news ya. Misalnya kemarin kamu sedang jalan di jalan besar, kemudian lihat kecelakaan, kemudian hari ini kamu bisa ceritakan kepada temanmu ya. Itu semacam berita ya. Atau misalnya ada banjir, kemudian kamu ceritakan kepada temanmu, itu juga masuk ke dalam news. And then biography itu misalnya ya tentang Albert Einstein ya. Kamu bisa bercerita tentang Albert Einstein dan sebagainya, right? And then setelah memilih jenis teksnya, artinya teks recount seperti apa yang akan kita tulis, and then you have to understand about the tense ya. The tense ya. When you are writing a text ya, it will be started with writing a sentence ya. Dari teks sekian panjang itu selalu diawali dengan huruf dan kalimat, alright. Nah, kalimatmu itu harus betul ya. So when you are going to write a simple past tense ya, there will be a formula ya. Ada rumusnya kalau memakai simple past tense. Karena simple past tense itu pola kalimat yang dipakai dalam recount text. Karena kejadiannya lampau ya. Kemarin sudah kita pelajari, right? And then the third is about the topic. The topic. Nah, topiknya apa yang akan kamu tulis? Misalnya tentang kecelakaan kemarin, misalnya tentang liburan di Jogja, tentang study tour di Bali. So that is the topic, right? Right, next. The next step is considering. You have to consider, you have to remember that your text will be read by other people. Bahwa tulisanmu itu akan dibaca oleh orang lain. So siapa pembacanya yang kamu suruh baca ya, targetmu itu siapa? Who is the target audience? Misalnya children, adult, orang-orang dewasa, atau kepada siswa, misalnya kamu guru kemudian nulis di konteks untuk siswanya, atau guru, atau sebaliknya siswa menulis rekonteks untuk gurunya atau kepada teman dan sebagainya. So there will be a target audience ya. So you must consider it ya. Alright. Kalau contohnya menulis liburan ke Bali, ya, itu tugas dari guru ya. Kamu harus memakai gaya bahasa yang bagus, yang formal ya. Beda dengan kalau cerita dengan sahabatnya. Nah, kalimatnya mungkin bisa
lebih bebas, right? And then the last is ya kalau kita mau menulis teks itu harus komplit ya. Ketika kelas 7 Pak Tris sudah menerangkan ya, ada 8 W 1 H ya. Jadi kalau kamu menulis itu harus minimal ada beberapa W dan 1 H ya. Jadi tidak hanya 1 W saja. Apa itu Pak? Jadi mestinya kalau mau nulis kan yang mau ditulis itu siapa ya. Lakonnya sopo, pelakunya siapa, who the person, and then apa yang mau ditulis, apa yang mau diceritakan, objeknya apa, oh kecelakaan, oh liburan di Jogja, yang buat asking about things ya. Kejadiannya di mana, oh Jogja, where, so it is a place ya. And then kapan waktunya liburannya ke Jogja itu, time, when ya. Dalam rangka apa kalian ke Jogja itu, oh liburan akhir semester misalnya, why ya. And then how, bagaimana caranya bisa ke Jogja itu, oh naik becak, nggak mungkin naik becak ya, naik kereta api, naik bis dan sebagainya, atau naik motor. Oh, so there will be some question word ya, who, what, where, when, why, and how. Apa harus semua Pak ya? Tidak harus semua ya. Alright, that is the point ya, the step we are going to do when we are going to write recount text. Itu step-stepnya ya kalau kita menulis recount text ya. Oke, contohnya ya, contoh teksnya ya. Misalnya kalau tentang pengalaman pribadi misalnya seperti ini ya. Oke, bisa anak-anak temukan ya, you can find this text internet ya, many kind of text ya, many kinds of recount text ya, included in personal experience. And then the other example is news ya, news ya. For example about flood in Jakarta ya. Misalnya tentang banjir di Jakarta ya, seperti ini misalnya ya, widespread flooding in untreated Jakarta, Indonesia, Sunday night through Monday night, and more storm this week threaten to worsen the situation. Alright, misalnya seperti ini contoh newsnya. Kemudian contoh yang ketiga tadi apa, biografi ya, biografi misalnya about Einstein ya, you can also about Einstein, about the not always famous people ya, tidak harus orang yang terkenal. You can write about your grandmother, your grandfather ya, or maybe your idol ya, kalau yang suka apa, kalau yang suka artis Korea tapi artis Koreanya sudah tidak ada, tidak ditulis ya. Right, so the point ya, poinnya ya, there are two main points when we are going to write a recount text. Alright, okay. So we must remember that recount text consists of 3 parts, right? Introduction, body, and then conclusion of the text ya. Introduction tadi kita sebut dengan orientation, kemudian body-nya ya kita sebut dengan series of events, and then conclusion-nya walaupun ini optional ya, bisa ada bisa tidak, kita sebut dengan reorientation. Nah, ketiganya ini kita sebut dengan generic structure. Right. And then the second point in this conclusion ya, when you are going to write a recount text, you must remember that ya, there will be a reader ya, about your
teks ya, siapa pembacanya, siapa target audiensnya. Kemudian setelah itu ada topiknya ya. Kemudian persiapan-persiapan yang harus kalian lakukan ya. Harus mempertimbangkan 5W 1H atau bahkan 8W 1H. Alright, this is the point ya. Ini poin kalau kita mau menulis recount text ya. So this point ya, poin ini ya, khusus kita membahas tentang aspek keterampilan ya dari recount text ya. Untuk aspek keterampilan dari recount text nanti ngambil writing dan speaking ya. Writing dan speaking. So this will be your score ya, in skill aspect of recount text, right? Okay. Nanti tugasnya saya kirimkan ke Super School ya. Masih ada yang bergabung, Nagira, Hugo, Yonika. 45 students joining this class up to now ya. Suaranya jelas anak-anak? Jelas, Pak. Siap, jelas, Pak. Jelas ya. Alright. Oke. Jadi itu poinnya untuk hari ini ya. Kalau biasanya awal-awal itu introduction tentang resensi dan sebagainya, untuk hari ini saya balik ya. Langsung saya masuk ke poinnya ya. Langsung masuk ke poin utama, yaitu kita membahas tentang aspek keterampilan dari recount text ya. Nah, yang Pak Tris ambil adalah writing atau menulis ya. Oke. Nanti end produknya anak-anak harus bisa menulis teks ya dalam bentuk recount ya. Kemudian nanti pekerjaannya dikirimkan ke Pak Tris ya dalam bentuk email. Alright. Oke. Saya ulangi ya. Anak-anak perhatikan ya. Jadi produknya ya, nanti anak-anak harus menulis sebuah teks, sebuah bacaan, yaitu dalam bentuk recount ya. Nah, temanya apa, Pak? Ya, kamu boleh milih yang apa tadi? Personal experience ya, pengalaman pribadi, misalnya liburan. Bisa menuliskan tentang news, bisa menuliskan yang biografi. Nanti anak-anak pilih ya. Oke. Waktunya 1 minggu ya, sampai PJJ next week ya. Halo, anak-anak bisa dipahami? Ya, Pak. Ya, Pak. Siap, Pak. Bisa dipahami ya. Jadi anak-anak nanti menulis, diketik rapi ya, menggunakan Word ya, dibuat satu file, kemudian dikirimkan ke Pak Tris ya. Di Japri saja, ke WA saja ya. Bisa ya? Ya, Pak. Bisa, Pak. Oke, jadi anak-anak nanti mengetik, kemudian disimpan dalam satu file ya, kemudian dikirimkan ke Pak Tris ke Japri WA ya. Ya tidak usah banyak-banyak, satu halaman gitu ya, satu halaman A4 ya, atau F4 ya. Sudah banyak gitu ya, berapa kata di satu halaman itu ya, 500 kata mungkin ada ya. Oke, usahakan ceritanya sendiri ya, jangan kopas dari internet ya, disesuaikan dengan
pengalamannya pribadi masing-masing ya. Kalau dari 3 topik tadi, saya kira yang paling mudah untuk anak-anak itu yang pengalaman pribadi ya. Anak-anak bisa menceritakan liburan kemarin, liburan semester 1 kemarin ya. PJJ, setelah PJJ semester 1 kemudian kan ada jeda 2 minggu itu. Nah, anak-anak di rumah ngapain aja itu bisa diceritakan. Oke. Kemudian dikirimkan, waktunya maksimal 1 minggu, right? Oke. Sekarang saya ingin Chelsea Putri bergabung nggak hari ini? Chelsea, ada nggak ini Chelsea Putri? Halo, Chelsea Putri menyimakkah? Raplin, Sena, ya ada 3 anak yang Chelsea ini 3 kali PJJ belum pernah ikut. Ya. Raplin juga belum pernah, Sena juga belum 2 kali tidak ikut. Ya. Anak-anak ini nanti akan saya masukkan data, masuk laporan ke wali kelas ya, untuk ditindaklanjuti ya. Kemudian yang kelas 8B ada Aurin, Ayuning, Amalia yang tadi bergabung ya. Amalia Iya, Pak. bergabung nggak ini? Bergabung, Pak. Ya? Kenapa 2 kali nggak ikut kemarin? Kemarin ikut, Pak, cuman belum bisa absen soalnya belum bisa masuk Microsoft Teams. Oh, itu kendalanya. Jadi Iya, tidak Pak. bisa absen. Akunmu bermasalah. Kemarin waktu mau masuk passwordnya nggak bisa dimasukkan gitu, Pak. Terus saya tanya Bu Oneke, terus ini baru bisa masuk lagi gitu. Oke, nanti saya cross check dengan attendance list di tim ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Di itu juga ada attendance listnya. Oke, right. Rona Pembayun masuk ya hari ini ya. Tadi ada di lobby, sudah saya admit masuk. Rona ada mestinya. Halo, Rona menyimak? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Kamu 2 kali nggak ikut ya? Iya, Pak. Nggak ikut atau nggak bisa presensi? Tidak ikut. Kenapa? Hah? Kenapa nggak ikut? Oke. Ada kendala, Rona? Tidak, Kendalanya Pak. nggak punya kuota, Pak. Ya. Kendalanya males, Pak. Aduh, itu bukan kendala kamu, tugasnya kan sekolah ya. Jangan males. Oke, diperbaiki ya, Rona ya. Iya, Pak. Oke, Raplin nyimak nggak? Atau nggak gabung juga hari ini? Ada yang tahu Raplin itu rumahnya mana ini? Raplin? Nggak ada. Chelsea Putri. Ada yang tahu ini Chelsea Putri? Raflin Nggak rumahnya ada ya, dekat Pak. rumah saya, Pak. Kenapa ini? Nggak pernah cerita. Kenapa nggak ikut PJJ bahasa Inggris? Nggak tahu saya, Pak. Tapi kalau rumahnya dekat rumah saya, Pak. Iya. Di mana itu rumahnya? Itu arah Pokok itu ke kolam kecil itu naik, Pak. Di sana ya. Oke. Ya. Nanti pesan ya. Ya, Kamu sudah 3 kali sudah ikut PJJ, Brimuk 4 kali hari ini. Oke, Chelsea yang tahu juga pesan. Nanti data ini saya masukkan ke wali kelas ya. Alright. Kemudian tadi presentasinya, kemudian ini pundi-pundi nilai yang sudah kamu kumpulkan. Ya. Sudah ada 3 nilai yang masuk ke saya, anak-anak ya. Ini kedua ini adalah tugas di Kuiper, kemudian 1
3 nilai yang masuk ke Pak Tris ya. Jadi ini nilai tugas Kuiper, yang terakhir adalah ulangan yang kemarin. Untuk ulangan yang kemarin ya, ulangan kemarin kan tentang konteks. Nah ini kita ulas sebentar ya sebelum PJJ hari ini kita akhiri ya. Poin yang terakhir kita mengulas ulangan yang kemarin, coba kita lihat semuanya. Coba anak-anak perhatikan di layar tampilan ya. Untuk ulangan kemarin ya, untuk language features ya, language features itu unsur bahasanya dari konteks yang kita ambil yaitu simple past tense ya kemarin ya. Simple past tense ada 25 soal kemarin ya. Dari skor anak-anak rata-ratanya 75 itu skor rata-rata. Kemudian yang ikut 51, padahal jumlah siswanya kan 64 ya. Artinya ada berapa ini ya, ada 13 anak yang tidak ikut. Oke, sekarang kita lihat soal-soal yang sulit saja ya. Misalnya yang nomor 1 ya. Misalnya yang nomor 1 itu, nah ini jawabannya C 36, tapi ya masih banyak juga yang salah nih. Nomor 9 ada yang A itu yang jawab 9, B 3, D 3 ya. Oke, coba anak-anak dilihat, bisa disimak dengan jelas pertanyaan nomor 1. Bisa ya? Siap, bisa Pak. Oke, ini kan kata dasarnya atau base-nya kan call ya. Nah, yang dibutuhkan adalah kata kerja bentuk kedua dari call apa? Tinggal nambah ed kan ya ini ya. Nah ini syaratnya anak-anak harus hafal, harus bisa menghafalkan. Nah otomatis jawabannya kan C ya kan. Alright, nah, jawabannya kan yang C. Ada calling. Kita ambil yang bentuk kedua yang call ya. Tapi yang jawab A masih banyak juga. C. Ini termasuk yang mudah sebetulnya. Oke, kemudian soal nomor 2. Nah ini yang jawab salah juga masih banyak nih. Nah ini kan juga bentuk 1, bentuk 2 dari kam. 1/3-nya pakai O sama, bentuk keduanya memakai A ya kan. Itu yang dibutuhkan adalah bentuk kedua. Bentuk kedua apa? Yang pakai A ya kan. Sebetulnya anak-anak ini nggak perlu menerjemahkan ya soal seperti ini ya. Kalau yang sudah familiar tidak perlu menerjemahkan. Oh ini mesti yang dicari yang bentuk kedua. Ini ulangannya simple past tense ya kan. Nah, yang kedua apa? Kam, came, kam. Yang came kita pakai B. 39 yang jawab. Alright. Oke. Sekarang yang soal nomor 3, 1, 2, 3, 4 ini yang mudah-mudah dulu ya. Nah ini kata happen, bentuk keduanya apa? Happen itu masuk regular verb ya kan, masuk regular verb, tinggal menambah huruf E dan D gitu, 2 dan 3-nya. Oke, jawabannya yang mana? Otomatis sudah terlihat ya kan, nggak perlu menerjemahkan sebetulnya ya kan. Alright, next number 4. Nah, number 4 juga sama. Ini kata break, ya, break. Diambilkan kalimatnya aja ya. Nah, break, broken. Yang kita pakai yang broke. Untuk kedua, yang A 7, yang C itu banyak. So, jawabannya yang broke. Right. Oke, sekarang yang semakin sulit. Nah ini indikatornya sulit apa? Ini kata yang jawab salah 20 ya. Yang A 26, B 20, C D 32. Nah ini berarti agak sulit ini soalnya. Indikatornya apa? Indikatornya A itu 26, B 20. Hanya selisih 6 anak ya. Berarti kan membingungkan antara A dan B ya. Ini artinya masuk kategori soal yang sulit. Nah sulitnya di mana anak-anak ya?
sulitnya di mana? Nah, kalau kalimatnya positif itu kita pakai kata kerja bentuk kedua, ya kan? Kita lihat nomor 6 ini kalimatnya positif apa negatif apa interrogatif. Kalimatnya interrogatif. Interrogatif itu kalimat tanya, ya kan? Kalimat tanya. Kalau kalimat tanya artinya kata kerjanya kembali ke bentuk pertama, ya. Nah, kalimat kita bentuk pertama. Nah, berarti ini salah, sorry, ini Pak Tris naruhnya salah ini. Oke. Nah, ini. Oke. Jadi seperti ini, right? Karena ini kalimatnya interrogatif, kalimat tanya, kata kerjanya kembali ke bentuk pertama. Did you visit your grandparents last week? Alright. So visited. Yang kita pakai visit, ya. Karena ini kalimatnya interrogatif. Ya. Kalau kalimatnya positif, kita pakai kata kerja yang bentuk kedua. Right. Oke, go on. Ini relatif mudah, ya. Terjawab D-nya 37, kemudian ada pakai juga hanya 8. Ini kalimatnya kalimat tanya, where bla 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 last night, ya. Karena simple past tense, ya. Ingat, ya. Last night itu keterangan waktu, adverb of time. Alright, ya. Adverb of time, terang waktu. Maka tidak dibutuhkan kata kerja di sini, ya. Maka yang dibutuhkan adalah to be. To be dalam bentuk lampau. To be dalam bentuk lampau itu ada were. Nah, kalau you memakai was atau were. Alright. Nah, oke. Jadi kalau present itu ada MSA, kalau lampau itu ada was dan were. Nah, yang kita pakai was dan were ini, ya. Karena ini subjeknya you, maka yang kita pakai yang mana? Where were you last night? Were, ya, ini, ya. When ya. Sorry, where were you last night? Ya, jawabannya yang D. Ini panahnya kurang benar. Where were you? Right. Kenapa? Karena penjelasannya kenapa pakai were, Pak, tidak pakai was? Karena subjeknya you. Alright. Nah, ini karena you-nya pakai were. Ya, kalau was itu untuk siapa? Itu untuk he, she, it. Ya, oke. Nah, jawabannya D. Right. Kalau ini penjelasan dari apa? Kenapa harus ada to be? Karena kalau yang ada itu ada keterangan, maka di sini to be bukan kata kerja. Makanya di sini ada keterangan waktu. Right. Go on. Number 8. 8. We bla 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 lot of. Nah, ini kata kerja yang dibutuhkan. Ya, ini enggak terlalu sulit ini. Alright. Bentuk kedua dari have atau has. Had, ya. Have atau has. Had. Lah, have itu untuk siapa? Have itu untuk Dewi Ayu, has itu untuk he, she, it. Right. So yang kita pakai yang had. Oke, go on. Nah, ini juga agak sulit ini. Yang jawab salah 15 ini. Ya. Nah, ini terkecoh lagi. Jadi yang benar, kalau yang B itu kan bentuk kedua. Tidak mesti bentuk kedua, anak. Lihat dulu. Kalimatnya kalimat positif, negatif, atau interrogatif. Nah, nomor 10 ini kalimatnya apa ini?
positif. Kalau kalimat negatif kembali ke bentuk pertama, ya kan? Nah, ini rumusnya, ya kan? Kembali ke bentuk pertama. Kalau positif, kata kerjanya bentuk kedua. Tapi kalau negatif, ya, diawali dengan did not, kemudian kata kerjanya kembali ke bentuk pertama. Interrogatifnya juga sama, diawali dengan did, kemudian di sini kata kerjanya juga bentuk pertama. Oke, right. Oke, ada 15 soal yang kita bahas ya anak-anak ya. Sekarang yang nomor 12, ini bentuknya close test, melengkapi ya. Oke, nomor 12. Kalimatnya tanya. Ini kata kuncinya di sini. Saya menanam padi. Ya, kalau jawabannya Samuel ini saya menanam padi, kira-kira Haki ini pertanyaannya apa? Ya. Mestinya yang ditanyakan kan apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Saya menanam padi. Ya. Bukan itu kan kata kerja. Ya, melakukan itu kan kata kerja. Kalau kata kerja, ya, maka diawali dengan did. Ya. Did apa? Bukan why, bukan where, tapi what. Ya. Melakukan do. Ya. What did you do there? What did you do there? I plant padi. Right? Okay. What did you do there? Next, number 13. Ini close test juga. Nomor 13 yang di sini ya. I come to school late, bla 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 my assignment. Meninggalkan. Nah, meninggalkan ya, meninggalkan bentuk keduanya mana? Bentuk keduanya mana? Leave ya. Left yang D, right? Oke. Leave, left, right. Oke. Go on, next. Oke. Kata kerja yang kita butuhkan, yang kata kerja bentuk kedua. Oke, right. Ya, come. Oke. Oke, kalimatnya negatif. Kalau negatif yang dibutuhkan didn't, ya, bukan doesn't. Nah, ini yang jawab yang terkecoh juga banyak, ini ada 15 ya. Maka yang kita pakai yang didn't kalau kalimatnya negatif, bukan doesn't, bukan an, bukan don't ya. So the answer is B, right? Okay. Next, number 24. Ini juga sulit nih soalnya. Parameternya apa? Yang terkecoh jawab A 18 ya. Yang B 29. Oke, artinya relatif sulit. Nomor 24 yang mana ini? Nih. She was his landlady. She bla 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 something. Dia mempunyai sesuatu. Mempunyai itu bentuk keduanya apa? Have, has. Itu bentuk pertamanya. Mempunyai, bentuk keduanya had. Ya harus hafal anak-anak ya. Right. Jawabannya yang betul had. Right. Plus yang terakhir nomor 25. Ini masuk kategori sulit juga ini. Yang B 28, yang terkecoh A 18 ya. Right, kita lihat 25. Nah, kalau ini kesulitannya di mana anak-anak? Menghafal. Kalau anak-anak nggak hafal bentuk 1, 2, 3-nya ya repot. Maka anak-anak harus menghafalkan irregular verb. Sudah kita bahas kemarin di meeting yang kedua ya. Irregular verb ya. Bentuk satunya apa, bentuk keduanya apa, bentuk ketiganya apa. Jadi anak-anak harus hafal. Oke. Jadi kesulitannya yang nomor 25 ini
kesulitannya adalah di menghafal, right? Nah, it, ya. Jadi jawabannya it, ya. It. Oke, yang terkecoh di bentuk pertama sebenarnya. Oke, right. Itu, so there is the discussion, ya. Pembahasan untuk ulangan yang pertama. Untuk hasilnya, nah ini bisa anak-anak lihat untuk kelas 8. Nah ini untuk kelas 8A ya. Ini kelas 8A skornya. Aduh gede banget. Nah ini skornya PH1, right. Cukup bagus nilainya 96, 80, 100 ya. Pareta ini dapat 100. Kania masih kurang. Oke. Nah ini Ninjeti 100. Nilainya cukup bagus. Sena kurang. Ada beberapa yang tidak ikut ya. Itu rata-ratanya cukup bagus ya. Oke, itu yang kelas 8A. Kemudian yang kelas 8B kita lihat dulu. Baik. Kita zoom, kita perbesar. Okay, this is the result of your first test kelas 8B. Alright, Amalia, kemudian Belia masih kurang, Cinta 92, Beda masih kurang, dah Dia 96, Diana 88. Oke, kalian cermati di sini skornya. Cukup bagus ya. Raihan 28. Rona nggak ikut ya. Cinta. Alright, this is the result of your daily test ya, the first daily test atau PH1. Alright. Oke, nanti kita perbaiki di tes yang berikutnya. Oke anak-anak, jadi seperti itu ya. Untuk materi hari ini poinnya writing recount text sudah kita bahas ya. We have discussed a lot about how to write writing text ya. Remember your task at home ya, tugasmu di rumah ya. Don't forget you have 7 days ya. 7 days ya. You have 7 days to write a recount text in piece of paper ya, and then you make a soft copy and then you send me to my number, right? Oke, jadi dikirim Febri ke Pak Kris dalam bentuk file ya, text recount text ya. Alright, there are 48 students ya until now, 8:40 ya, jam 8:40 ya. Alright, sudah cukup jelas ya poin utama materi kita, kemudian refleksi atau evaluasi untuk presensi, kemudian untuk ulangan sudah kita lakukan. Oke anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Ambil dihidupkan kameranya sebelum kita tutup. Oke, coba dihidupkan kameranya lagi, kita ambil dokumentasinya. Yuk, dihidupkan kameranya, ambil, kalau ada pertanyaan silakan. Nagira ini foto profilnya belum ada ini ya. Chelsea Olivia foto profilnya juga belum ada, segera dilengkapi seperti yang lainnya. Kirana tadi sudah. Michelle
Michelle juga belum ada. Nagira, alright. Rona ini juga belum ada fotonya. Oke. Oke anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan ya cukup untuk PJJ hari ini ya. Kalau ada sesuatu yang perlu didiskusikan nanti silakan anak-anak saya beri Pak Tris ya. Untuk materi selanjutnya ya, untuk follow up ya, selain tugas yang harus dikirim, nanti anak-anak buka di kelas Kuiper ya. Jadi khusus untuk writing text ya, untuk pemahamannya ada 10 nomor ya. Nanti di Kuiper School saya kasih 10 nomor saja, hanya 10 nomor ya. Jadi untuk mengecek pemahaman untuk writing ya, menulis ya. Nanti di Kuiper School Pak Tris kasih 10 nomor saja. Nanti anak-anak dibuka ya, yang ini saya kirimkan. Jadi biar lebih oke pemahamannya. Oke, tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan cukup untuk PJJ hari ini ya. Kurang lebihnya Pak Tris mohon maaf ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Ya, oke. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke, boleh meninggalkan kelas anak-anak untuk menghemat kuota ya. Pak Tri pakai headset ini biar terbiangan itu emang efek dari pakai headset yang begini nggak bisa kontrol sekelilingnya. Itu nggak bisa kontrol. Kalau pakai ini itu bisa feelingnya apa, makanya saya selalu pakai yang ini. Ya kalau bengep banget, makanya jangan banget gue lah. Ini kayak mulang neng kelas ya, kayak mulang neng kelas tatap muka gitu. Aduh. Makanya tadi wah sorry Pak Tri. Jangan berdiri Pak Tri. Selfie jangan dulu. Tak rekam ini langsung rekam. Nah ini Pak Tri. Ini Pak Haji nih. Tadi yang suaranya menggelegar luar biasa Pak Tri. Gimana PJJ hari ini? Anak-anak semuanya mengikuti, dan saya selalu berpesankan pada anak-anak bahwa pembelajar itu adalah kata, pemimpin adalah kalimat, guru adalah makna. Jadi anak-anak harus mempersiapkan diri yang lebih baik, jangan bangga karena casting bungkus gitu ya. Bungkus itu ada eksotrisme. Ya kalau casting itu eksotrisme, bungkus itu adalah sesuatu yang tampak dan itu tidak substansial. Maka kalau mentransfer pola kehidupan sekarang,
Ini anak-anak harus menggapai makna ya. Makna hidup harus syarat dengan makna, sekali berarti sudah itu mati. Nah, ini satu yang sangat penting buat anak-anak perjalanan ke depan. Maka saya selalu berpesan bahwa tetaplah melangkah ke depan dengan rendah hati dan penuh pengharapan. Karena itu menyempitkan horizon penglihatan. Pesimisme itu melemahkan daya juang. Hidup tanpa optimisme itu hari-hari yang dijalani itu tidak pernah ada yang bisa dimenangkan. Ketika penglihatan sudah terkaburkan oleh gaduh kerumunan, maka tembuslah dengan melihat beningnya hati. Ini sangat penting, substansial betul. Maka anak-anak, cobalah setiap waktu, kemudian bisa sebelum pagi menghampiri, mendatangi, lakukan jernihkan hati untuk melangitkan mimpi. Kenapa? Karena biar bisa menangkap sekinar langit, untuk mencintai sewajarnya, memperjuangkan selayaknya, belahkan seutuhnya. Nah, ini satu hal yang menjadi substansial buat anak-anak semuanya. Perjalanan ke depan menjadi sangat baik. Anak-anak, pesan Pak Tini yang kedua adalah tetaplah seperti bening embun yang menyatu dengan alam, menyegarkan, memuai, menembus langit makrifat. Kemudian kita bermikrot, menghampiri Tuhan, menguapi ulu jiwa dengan sembahyang. Sebab hati yang kering itu merapukan langkah dan dia sangat mudah roboh diterpa oleh angin ujian, cobaan, dan tuntutan. Ini hal yang substansial penting buat anak-anak. Oke anak-anak, last but not least saya mau mengatakan kalau anak-anak sudah itu sudah mencintai sesuatu bukan digasingnya, nanti akan menemukan bahwa cinta itu adalah seperti air hujan. Dia jatuh, membasahi, mengaliri lembah yang kemudian menjadikan bumi itu hidup dari matinya. Nah, ini satu hal yang luar biasa buat anak-anak yang mudah-mudahan sukses, berhasil untuk kedepannya menjadi lebih baik. Saya kira itu saja yang bisa Pak Tini pesankan buat pagi hari ini, dan ini luar biasa anak-anak mengikuti agendanya dengan Ustadz saya, Pak Guru saya yang masih kecil. Tapi juga sangat luar biasa. Ini Pak Bapak Sutrisno MBD ini sangat luar biasa. Ini samping sastrawan, budayawan juga seorang YouTuber yang sangat luar biasa. Nah, saya kira itu dari Pak Tini hebat buat anak-anak. Ya. Pak Tini, anak-anak ini PJJ hari ini diakhiri tausiah dari Pak Haji TW, luar biasa, ya. Super sekali. Kosakatanya selalu high, ya. Makomnya tinggi anak-anak ya, luar biasa. Matur nuwun Pak Dewi. Oke, assalamualaikum. Siap, luar biasa. Stop recording.